Smart listeners, kebutuhan akan rasa dihargai menjadi kebutuhan semua orang. Tidak hanya orang tua tetapi juga anak. Walaupun mereka masih kecil sekalipun, kita pun tentunya sangat familiar dengan kalimat bijak berupa yang muda harus menghormati dan menghargai yang lebih tua, dan yang tua menyayangi yang muda. Dua kalimat ini dalam praktiknya memang harus bersinergi. Jika yang tua hanya ingin dihormati dan dihargai tanpa memperlihatkan kasih sayang, apresiasi, dan memperlihatkan contoh bagaimana orang tua menghormati dan menghargai anak, maka bagaimana anak mampu belajar menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga orang tua yang perlu melatih diri untuk konsisten untuk menunjukkan penghargaan kepada anak agar anak meniru kebaikan orang tua. Untuk itu smart listeners, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, lakukan dengan tulus. Tanpa ketulusan, penghargaan hanya berakhir di bibir dan tidak akan menyentuh hati. Ketulusan ataupun sekedar basa-basi ini bisa dirasakan. Saat orang tua berpura-pura memberikan penghargaan kepada anak, maka pesan terbaik dari penghargaan itu tidak akan tercapai. Vibrasi pikiran dan perasaan orang tua akan sangat mampu dirasakan oleh anak. Sebagai contoh saja, saat menceritakan suatu hal kepada orang tua, apakah orang tua hanya sekedar mendengar atau menyimak? Mendengar hanya butuh telinga. Kalau menyimak melibatkan telinga, hati, pikiran, dan perasaan. Sehingga memang ada alokasi waktu yang diberikan untuk anak. Inilah yang disebut dengan mendengar aktif. Orang tua yang menyimak dengan baik akan merespon anak dengan baik, sehingga anak akan merasa dihargai. Kedua, lakukan dengan spesifik. Tentunya orang tua perlu meletakkan tindakan penghargaan pada posisi yang pas. Jika tidak, maka efeknya tidak signifikan dalam memperbaiki karakter anak. Sebelum memberikan penghargaan, definisikanlah perbuatan anak yang pantas diberi penghargaan. Lakukan sambil menyebut namanya dan tersenyumlah. Misalnya, terima kasih ya kakak saya sudah membantu bunda nih dalam mencuci baju. Ketiga, lakukan kontak mata saat memberikan penghargaan. Pandangan mata memiliki kekuatan melebihi kata-kata. Walaupun pandangan mata tampak sederhana, tapi efeknya sangat luar biasa. Hanya dengan tatapan mata dapat menceritakan segala isi hati. Tentu saja sangat banyak manfaat yang didapatkan ketika orang tua dapat konsisten melaksanakan hal sederhana ini ketika berkomunikasi dengan anak. Ketika orang tua melakukan kontak mata dengan anak, maka akan membangun koneksi satu sama lain, sehingga menimbulkan rasa nyaman saat berbicara. Melakukan kontak mata akan membentuk rasa apresiasi satu sama lain. Mata juga mencerminkan ketulusan, integritas, dan kenyamanan saat berkomunikasi dengan orang lain. Adanya kontak mata yang baik saat berkomunikasi menggambarkan komunikasi telah berjalan dengan baik. Dengan melakukan kontak mata saat berbicara, pesan yang ingin disampaikan orang tua juga akan lebih mudah ditangkap oleh anak. Tidak dibutuhkan waktu lama untuk melakukan kontak mata pada saat memberikan penghargaan kepada anak. Cukup pandangi anak, berikan pandangan mata yang ramah dan jelas, disertai anggukan kepala, dan lanjutkan dengan menyebutkan penghargaan yang memang pantas ia dapatkan. Keempat, gunakan catatan personal untuk menghargai usaha anak. Bagi anak yang lebih besar, kita bisa menggunakan catatan personal untuk menunjukkan penghargaan kita. Misalnya sebuah catatan berisi ucapan terima kasih karena anak telah mau memasak makanan untuk adiknya, lalu diletakkan di meja belajar anak. Kelima, berikan hadiah kecil jika diperlukan.
Penghargaan juga bisa diberikan dalam bentuk sebuah hadiah. Ucapkan dengan spesifik perbuatan anak yang pantas diberikan penghargaan disertai sebuah hadiah kecil. Smart listeners, penghargaan yang diberikan secara tepat, tulus, sesuai porsinya akan memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan kehidupan seorang anak. Penghargaan ini juga bisa kita lakukan dengan mendengarkan pendapat dan perkataan anak, menghargai perasaannya, tidak mengabaikan masalahnya, dan menghormati pilihannya. Dan semua ini bisa mulai kita lakukan dari usia sedini mungkin, bahkan dari sekitar usia 2 tahun ketika anak telah mampu menunjukkan pilihannya. Penghargaan yang diberikan kepada anak, apakah itu bersifat materi ataupun non-materi, harus diberikan dengan tepat dan disesuaikan dengan perjuangan yang dilakukan oleh anak, sehingga anak semakin memahami adanya konsep tanggung jawab di balik nilai suatu penghargaan.